Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa wal qawli wa amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita para jamaah sekalian. Kita masih mengkaji kitab tauhid. Kita sekarang berada di bab yaitu termasuk dalam bentuk kesyirikan kalau kita menggunakan gelang atau segala sesuatu yang kita yakini bahwa benda-benda tersebut dapat menangkal bala atau mara bahaya. Atau kalau dalam bahasa Arabnya adalah minar syirki lubusun al khalaqati wal khayti wa nahwihima lirafil bala au daf'ihi, yaitu termasuk dalam kategori kesyirikan manakala seseorang memakai gelang dan sejenisnya dengan bermaksud atau meyakini bahwa semua jenis benda yang kita pakai itu dapat menangkal bala para jamaah sekalian. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mukadimai dan kita sudah membahas dalil yang pertama, bahwa inti dari bab ini adalah dari keseluruhan kajian-kajian tauhid yang kita kaji, maka bab ini adalah poin utama yang menjadi praktek di lapangan. Bahwa yang dimaksud dalam bab ini juga adalah semua yang dipakai, yang dipasang atau yang digantung dengan bermaksud tujuan bahwa benda-benda yang kita pakai itu kita yakini bahwa itu bisa menolak bala. Ya. Tanpa terkecuali, mohon maaf, biasanya ada orang meyakini di rumahnya Pak, itu dipasang kaligrafi dengan tulisan lafadz Allah. Atau mungkin ya kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Biasanya kalau di rumah itu ayat ini Pak, ayat kursi biasanya ya. Dan saya juga sering bahasakan, walaupun ayat kursi yang kita pasang di rumah dengan ukuran 11 kali 11 meter, tapi tidak pernah kita baca, maka itu sama dengan kita berbohong, sama juga bohong. Karena perintah Al-Quran itu bukan hanya sebatas kita pasang di dinding-dinding rumah, tapi ayat-ayat Al-Quran itu sebagaimana perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa untuk dibaca. Ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah. Bacalah. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian, segala sesuatu yang kita yakini, benda apapun itu wujudnya, tanpa terkecuali bentuknya seperti kaligrafi di rumah, walaupun ukurannya sangat besar, tapi kalau hanya kita pasang, kita tidak meyakini adanya Allah, kita tidak minta perlindungan sama Allah, maka itu sama juga kita bohong. Bahwa segala sesuatu itu semua harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perihal memakai gelang dengan tujuan untuk menolak bala atau bencana, itu
pada dasarnya syirik asghar, Pak, syirik yang kecil. Jadi kesyirikan ini kalaupun kita meyakini gitu ya, kita memakai hanya bermaksud untuk membentengi diri kita saja, itu awal hukumnya adalah syirik asghar, syirik yang kecil. Jadi tidak sampai syirik akbar yang sampai kemudian mengeluarkan seseorang keluar dari Islam. Akan tetapi hukum ini menjadi berbeda. Yang semula syirik asghar, syirik kecil, bisa menjadi syirik akbar, syirik besar, manakala kalau kita meyakini bahwa nikmat yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan, atau sampai kebalikannya, musibah yang kita terhindar darinya, bala bencana yang kita terhindar darinya, dan kita meyakini bahwa benda-benda yang kita pakai seperti gelang, benang, ya, atau raja itu ini Pak, azimat biasanya. Jadi biasanya ada orang itu kasih di tulisan kertas, itu lafaz-lafaz Arab, Pak. Ya, ini sering saya jumpai kalau saya ngeruqyah orang biasanya. Ya, biasanya ayat-ayat yang memang tanpa harokat, ayat-ayat gundul. Tapi ketika kita baca atau saya terjemahkan tidak bisa. Karena memang itu murni, memang itu mantra-mantra dari para dukun biasanya. Ya, belum lagi nanti ya disuruh melipat, ditutup dengan kain kafan, ya. Terus nanti dijahit lagi dengan kain tertentu yang memang sesuai dengan permintaan oleh para dukun biasanya. Terus kemudian disuruh dicantolkan dalam bajunya, dan berbagai macam praktek-praktek hal semacam ini para jamaah sekalian. Nah, kalau kita hanya memakai saja, hanya memakai kemudian ya kita menganggap ya ini sebatas untuk benteng diri kita saja, ini syirik asghar, ini syirik kecil, tidak sampai membuat pelakunya keluar dari Islam. Akan tetapi permasalahannya akan berbeda hukumnya. Kalau kita meyakini bahwa benda-benda tadi azimat, raja kah, ya atau sejenisnya lah, gitu ya. Saya harus berani mengatakan itu jimat, ya. Dan kita meyakini bahwa jimat itu yang mampu memberikan perlindungan terhadap diri kita, bencana yang terhindar dari kita, maka ini hukumnya berubah menjadi syirik akbar, membuat seseorang pelakunya keluar dari Islam para jamaah sekalian. Nah, ini dua kasus yang beda. Sampai saya memberikan contohnya di pertemuan sebelumnya, ya. Bahkan kita jumpai praktek-praktek di lapangan. Kalau biasanya Pak setiap tahun sudah mau masuk gelombang tes CPNS, ya. Itu berapa banyak calon dari peserta calon penerimaan pegawai negeri sipil itu Pak, kita jumpai di televisi, di media-media massa, ditemukan banyak sekali pegangan-pegangan, ya. Bawa dari kampungnya, dari kiainya, semua dibawa, dan dia meyakini bahwa lolosnya dia tes tadi, berhasilnya dia masuk keterima dalam PNS tadi itu karena jimat yang dia bawa. Nah, ini sudah contoh praktik di lapangan yang kita jumpai di tengah-tengah kita para jamaah sekalian. Maknanya apa? Bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa walaupun saat ini sudah 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW wafat, praktek-praktek hal semacam ini masih banyak terjadi. Gitu. Nah, ini seharusnya Pak, seperti majelis ulama, ya MUI gitu Pak ya. Ya termasuk kita-kita yang ada di depan memberikan ceramah hal semacam ini Pak, itu ikut bersedih Pak. Tanda kalau kita masih belum berhasil mengeluarkan umat ini dari masa jahiliyati juhala menuju masa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana kita enggak sedih Pak, suruh ngaji tauhid semacam ini takut Pak. Ya. Takut karena mereka khawatir nanti tahu fakta sebenarnya bahwa selama ini yang terjadi itu keliru, praktek yang dilakukan itu menyalahi aturan, menyalahi syariat, ya. Atau memang mereka berada di zona nyaman, mereka tidak mau meninggalkan bentuk-bentuk kesyirikan yang selama ini sudah terjadi. Di pertemuan sebelumnya saya juga sudah membahasakan para jamaah sekalian, karena kearifan lokal yang kita punya Pak, adat budaya yang kita miliki ini saking banyaknya, saking luasnya di Indonesia ini, kita kadang tidak bisa membedakan gitu ya, mana budaya, mana bentuk kesyirikan, mana adat istiadat, mana tauhid. Ini tipis sekali para jamaah sekalian. Ketika kita menyampaikan sesuatu dakwah yang hak ini, kita akan diasingkan di tengah-tengah masyarakat. Dianggap kita benci terhadap budaya, kita dianggap benci terhadap adat istiadat. Padahal Islam tidak semacam itu para jamaah sekalian. Islam, dakwah yang kita kaji ini murni mengajak seseorang itu untuk kembali kepada pemahaman Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh dakwah yang hak, ini loh dakwah yang sesungguhnya, dakwah yang murni. Saya juga sudah bahasakan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu
peninggalan-peninggalan budaya jahiliyah itu juga dipakai Pak, selama itu baik. Ada yang kurang baik disempurnakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kurang baik memang itu tidak ada wahyu dari Allah, itu ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa para jamaah sekalian? Budaya tetap bisa kita terapkan. Kebudayaan yang kita yakini itu tetap masih bisa kita terapkan selama kita tidak melanggar koridor syariat. Saya juga sering sudah membahasakan, jadikanlah Islam ini sebagai kebudayaan. Jangan menjadikan budaya itu Islam. Ini harus kita bisa bedakan para jamaah sekalian. Karena ada orang biasanya Pak, itu menggabungkan antara budaya dan agama. Tetapi ketika mereka harus dipilih, memilih mana yang harus mereka kerjakan, mereka lebih berat untuk meninggalkan tentang kebudayaannya. Padahal kalau mau kita kaji para jamaah sekalian dalam surat Al-Baqarah itu, apa Pak? Dalam surat Al-Baqarah 170, Allah mengatakan, wa idza qila lahum ma tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana abahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Kalau mereka dulu Pak, orang-orang jahiliyah itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Allah Subhanahu Wa Taala, coba ikuti nih apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi mereka mengatakan tidak, kami lebih memilih mengikuti apa yang diturunkan oleh nenek moyang kami. Itu pegangan mereka Pak. Kemudian Allah menutup apa dalam ayat itu? Ya. Ma'alfaina ali abana awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal kalau mereka bersikukuh kekeh memiliki apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, walau nenek moyang mereka itu tidak memiliki ilmu sama sekali para jamaah sekalian. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibrohnya Pak, pelajaran yang bisa kita ambil. Saya tidak setuju kalau ada orang kemudian memetak-metakkan gitu ya. Anda memetak-metakkan ya, ini agamis, religius ya, terus kemudian ini apalagi Pak, nasionalis, ini budayawan. Jangan. Islam itu Pak sudah komprehensif secara keseluruhan, menerima berbagai elemen budaya selama budaya itu Pak tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ada orang Pak mati-matian membela agamanya, mohon maaf membela budayanya, sedangkan mereka tidak sadar bahwa hidupnya mereka, lahirnya mereka, sampai mereka pun nanti akan mati para jamaah sekalian, yang mereka bawa adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah banyak orang itu berat meninggalkan tentang kebudayaannya daripada mereka harus kembali memurnikan ajaran tentang ajaran tauhid ini para jamaah sekalian. Maka untuk itu fungsinya Pak kita ngaji tauhid ini kita biar bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, ya, mana yang halal, mana yang haram. Jelas Pak sempurna tentang agama kita ini. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk dalam dalil yang kedua, Pak. Ya, dalil yang kedua ini di sini penulis mengutip salah satu hadis, Pak. Dari sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang laki-laki memakai gelang yang terbuat dari kuningan, Pak. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya tentang gelang tersebut. Kemudian ia pun menjawab, untuk apa Anda menggunakan itu? Untuk apa kamu itu memakai gelang itu, kata Nabi SAW. Kemudian beliau menjawab, untuk menangkal penyakit. Lantas kemudian Nabi SAW mendengar jawaban itu, beliau bersabda, Anza'a fa innaha la tazidduka illa wahna fa innaka law mita wa hiya 'alaika ma aflat abada. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar bahwa gelang yang dia pakai itu untuk menangkal bala, untuk menangkal penyakit. Kemudian Nabi mengatakan, lepaskan gelang itu, bahwa sesungguhnya ia hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Sungguh jika kamu mati sedangkan gelang ini masih engkau pakai, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Dari sini para jamaah sekalian diriwayatkan Imam Ahmad di nomor 1435. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Pak dalam hadis ini terdapat banyak pelajaran, Pak, faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dalam hadis ini para jamaah sekalian mengajarkan kepada kita bahwa memakai gelang, Pak, atau segala sesuatu benda yang kita yakini mampu menolak bala, menolak bencana, ini jelas bentuknya termasuk dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, apapun Pak bentuknya.
apapun kondisinya. Sampai tadi saya bahasakan sekalipun Pak itu kaligrafi yang besar kita pakai, kita pasang di rumah Pak ya, itu juga tidak akan mampu menolak bala. Mengapa di sini bahasa Nabi? Kalau kemudian seseorang mati dalam keadaan masih memakai gelang dan meyakini bahwa gelang itu mampu menolak bala, para jamaah sekalian, kita harus ingat apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannama khalidina fiha. Bahwa sesungguhnya orang-orang ahli kitab, ya termasuk di dalamnya Yahudi wan Nasara wal musyrikin, orang-orang musyrik dia beriman, tapi ini Pak tadi, dia punya keyakinan pakai gelang, pakai cincin, ya. Atau segala sesuatu Pak yang dia pakai, dia yakini bahwa benda itu dia pakai mampu menolak bala. Kemudian dia mati Pak ya, dalam kondisi masih meyakini segala sesuatu yang dia pakai itu mampu menolak bala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka nanti akan mati dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam finnari jahannama khalidina fiha. Mereka masuk neraka itu paling dahsyat, Pak. Ini neraka memang sengaja untuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namanya neraka jahanam. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi jelas apa yang dimaksud Nabi di sini. Kalau orang mati dalam keadaan masih meyakini hal-hal tersebut, Pak ya. Apalagi pakai itu, Pak. Masih pakai apa? Tadi jimat-jimat tadi. Ini saya cerita aja, Pak, sedikit. Saya kalau meruqyah orang itu, Pak, mohon maaf. Itu memang rata-rata Pak, mereka punya pegangan. Jadi kayak contoh kasus terakhir Pak, saya meruqyah seseorang Pak, kebetulan dia sakit Pak, sakitnya di salah satu rumah sakit kita di sini, dekat sini aja, di PHC Pak ya. Itu sudah didiagnosa dokter, ya sudah, ini tidak ada lagi nih penyakit yang nggak jelas gitu, apa gitu ya. Di tes laboratorium juga ya tidak ada apa-apa gitu ya, sakitnya ya sakit murni biasa gitu, batuk seperti biasa. Tapi nafas berat gitu ya, nafas berat, sulit sekali dia untuk bernafas ya. Kemudian untuk ya berbagai macam kegiatan aktivitas sudah sangat terbatas sekali para jemaah sekalian. Dokter juga sudah angkat tangan secara medis, kita sudah angkat tangan, kita kembalikan pada keluarga. Kalau mau dibawa ke rumah, dipulangkan silakan gitu. Kalau tidak pun ya juga silakan kata dokter di situ. Kemudian saya dihubungi Pak oleh beberapa hari setelahnya, dihubungi oleh keluarganya, Ustaz, saya minta tolong untuk ini ada, kebetulan ini ibunya Pak, usianya sudah hampir 70 lebih lah Pak, hampir 80 gitu, perempuan ya. Ini ibu saya dia cerita, ibu saya sakit Ustaz, kita keluarga sudah pasrah semua gitu, kita sudah ikhlas gitu ya. Tapi kenapa kok kemudian ini kayak ada sesuatu yang terganjal gitu. Qadarullah Pak, saya datang, saya ruqyah. Kebetulan tidak di kamar ICU ya, di kamar rawat inap biasa gitu. Tapi memang sudah tidak bisa komunikasi ya, nafas juga sudah berat gitu ya. Saya ruqyah, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan ayat-ayat ruqyah, saya diagnosa dulu apa permasalahannya. Alhamdulillah, setelah saya ruqyah Pak, sebelum saya ruqyah dia tidak bisa baca Al-Fatihah. Tapi setelah saya ruqyah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa membaca Al-Fatihah walaupun masih terbata-bata. Saya bilang, "Ibu," saya bilang keluarga, "coba cari di rumah." Cari di rumah, di kamarnya beliau ini punya simpanan apa beliau ini. Ternyata terungkap para jemaah sekalian, satu hari setelahnya setelah saya ruqyah ditemukan ya di bawah bantal dan bawah tempat tidurnya itu ada tulisan raja Pak, lafaz-lafaz itu. Dan setelah saya lihat ternyata dibalik Pak. Jadi beliau ini kalau malam susah tidur, kalau pagi itu ngantuk sekali. Ternyata beliau dulu semasa hidupnya mendapatkan amalan dari ya dikatakan kiainya lah. Jadi kalau malam dia disuruh baca ini Pak, doa bangun tidur dalam lafaz itu. Kebalikannya ketika di pagi hari dia malah dibaca doakan untuk doa mau tidur. Jadi kebalik. Dan setiap mau tidur dia harus mandi dengan air dingin. Ini contoh kasus nyata para jemaah sekalian. Alhamdulillah setelah itu saya bakar, saya coba datang untuk ruqyah lagi. 2-3 hari setelahnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya apa para jemaah sekalian, bahwa kasus-kasus semacam ini ada Pak. Saya sering sekali menjumpai hal semacam ini. Bahkan keluarga saya sendiri Pak, apa ya istilahnya kayak buyut saya Pak. Ya, ibunya dari nenek saya itu, ya namanya kalau orang zaman dulu biasanya Pak ya punya pegangan gitu ya, zaman peperangan segala macam ya.
sakit Pak, berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh, sampai saya bawa ke rumah gitu ya, juga tidak selesai-selesai gitu. Ternyata terungkap Pak, di belakang rumahnya ya, di daerah Malang sana Pak, itu ada segumpal tanah Pak di belakang itu, dia pendam keris Pak, keris yang memang menjadi peninggalan gitu. Jadi turun-temurun dari kiai tadi diberikan suaminya kepada buyut saya yang perempuan ini. Setelah itu ada Pak, ditemukan, saya bakar, terus kemudian alhamdulillah kurang lebih hampir berapa hari setelahnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibrohnya apa para jamaah sekalian? Kita tidak bisa memungkiri Pak, hal-hal semacam ini ada di tengah-tengah kita. Dan kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, Pak, untuk beriman. Makanya kenapa bahasa Nabi di sini ya, aflahat abadah. Husain tadi Pak dikatakan di sini salah seorang laki-laki tadi, kalau kamu tidak melepaskan, tidak meninggalkan gelang yang kamu yakini untuk menolak bala, kamu bawa, kamu yakini sampai kamu mati, awas, kamu nanti akan jadi orang yang rugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kerugian yang sangat nyata Pak, seperti tadi Pak. Ini contoh-contoh praktek di lapangan yang saya jumpai. Makanya kalau di awal-awal ngaji kitab bab ini Pak, kitab ini apa Pak? Di dalam surat Al-An'am itu, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmi faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu kan ayatnya Pak. Orang beriman itu Pak tidak mencampur adukkan antar iman dan kesyirikan. Maknanya apa? Ya dipisahkan dong antara budaya dan juga tauhid kita ini. Budaya yang memang itu baik, kita ambil selama tidak melanggar syariat. Tapi kalau budaya ini kemudian menyalahi koridor syariat, bahkan terang-terangan menyalahi syariat, ya ditinggalkan. Contohnya apa Ustaz? Kita praktek di tengah-tengah kita Pak. Contoh misalkan, ada orang Pak sholat, mohon maaf sholat 5 waktu semacam ini. Tapi Pak masih datang ke orang pintar, masih datang ke dukun. Lihat inilah yang dikatakan orang beriman itu murni beriman Pak, tidak mencampur adukan antara iman dan kesyirikan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmi faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau orang sudah tidak mencampur adukan antara iman dan kesyirikan, maka dia orang yang beruntung. Ringkasnya kebalikannya, justru kalau orang mencampur adukan antara iman dan kesyirikan, yaitu termasuk kategori orang yang rugi. Di pertemuan sebelumnya Pak, kita setelah mengkaji ini, habis sholat isya Pak ya, saya juga didatangi oleh salah satu jamaah Pak. Gitu. Jadi beliau itu sempat mendengarkan kajian saya ini, terus beliau ada perlu Pak, ada perlu, ya merasa nggak tenang hatinya. Kemudian habis sholat isya Pak, saya memang kemudian lanjut mengisi pengajian adik-adik kita Remas Pak. Kemudian saya masih di sini, saya didatangi gitu. Dia bilang, Ustaz, saya tadi mendengar ceramahnya itu, menggelitik hati saya, dia bilang seperti itu. Ada Pak jamaah kita di sini juga. Iya Pak, saya bilang kenapa? Gitu. Saya kemarin Pak, dia bilang saya ini asli Surabaya, tapi campuran sama Madura, dia bilang itu. Nah iya Pak, saya dengarkan saja. Saya duduk di sini Pak. Gitu. Saya tadi mendengar dan saya kepikiran, gitu. Sampai saya kembali bekerja pun saya kepikiran, dia bilang itu. Saya khawatir dan saya takut termasuk dalam kategori apa yang Ustadz sampaikan tadi, dia bilang. Oh iya Pak, apa Pak? Saya bilang. Saya dengarkan saya ceritanya. Saya berapa waktu lalu saya pulang ke Madura Ustadz, dia bilang itu. Terus saya dikasih 2 barang, jenis barang itu ya. Ya satu barang, satu makanan, dia bilang itu. Oleh abah saya, dia bilang itu. Iya Pak, dia bilang. Yang pertama parfum, dia bilang. Saya tahu sebetulnya Ustadz, parfum itu bukan sembarang parfum gitu. Tapi saya coba meniatkan bahwa parfum itu hanya untuk saya memakai untuk wangi-wangian saja, supaya karena saya berinteraksi dengan orang banyak gitu ya. Kemudian yang kedua, saya diberikan seperti biskuit gitu. Jumlahnya 3 biji, dia bilang itu. Ya. Terus saya diperintahkan untuk makan supaya saya selamat katanya gitu. Nah, dari situ saya khawatir Ustaz, apakah ini termasuk dalam kategori kesyirikan? Saya termasuk dalam terjerumus membenarkan bentuk-bentuk kesyirikan hal semacam ini, dia bilang seperti itu. Saya bilang, saya tanya, Bapak tahu betul bahwa itu apa yang diberikan kepada panjenengan itu jelas ada bentuk-bentuk kesyirikan, mungkin parfum yang memang ada mantra-mantra dibacakan, atau hanya sebatas parfum, atau mungkin Bapak tidak tahu sama sekali, saya bilang itu. Kemudian yang kedua masalah biskuit yang diberikan gitu. Apakah memang Bapak tahu bahwa biskuit itu memang halal atau memang haram cara mendapatkannya, atau mungkin lagi ada dibacakan mantra-mantra, saya bilang itu.
Ya saya tidak tahu, tapi saya punya keyakinan itu ada. Gitu. Terus apa yang menjadi kendala Bapak? Saya bilang itu. Ya saya khawatir saya termasuk dalam pelaku kesyirikan, membenarkan apa yang dilakukan oleh abah saya, dia bilang itu. Saya jawab, Bapak, semua itu kembali pada amalu biniyat, saya bilang itu. Nabi mengatakan innamal a'malu niat wa innamal likulli imri'in manawa. Pertama sekali kita harus meyakini dan kita berusaha membuang sejauh mungkin bahwa kita tidak meyakini apa yang diberikan pada kita itu bentuk kesyirikan. Misalkan Bapak tidak tahu parfumnya, biskuitnya itu dari mana, kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha untuk menghindarinya, kan seperti itu, Pak. Tapi kalau Bapak benar-benar tahu bahwa itu dari bentuk kesyirikan, ada mantra-mantra yang dibacakan, ada doa-doa tertentu, dan meyakini bahwa itu adalah bentuk dari salah satu jimat untuk menangkal diri panjenengan gitu ya, itu baru masuk dalam kategori bentuk kesyirikan. Tapi saya Ustadz, saya tidak punya kemampuan karena kan wujud menghormati orang tua saya. Ya sudah, kalau begitu berusaha dalam hati untuk apa? Mengingkarinya. Karena itu sudah jalan terakhir Pak jamaah sekalian. Ada dalam kondisi kita, dalam kondisi agama kita, kondisi darurat. Tidak memungkinkan kita untuk apa? Menolak, kan seperti itu. Atas kesimpulannya gimana Ustadz? Ya, Bapak ingkari dalam hati. Apa yang diberikan tadi itu sebagai wujud penghormatan kepada orang tua. Itu jawaban saya sederhana saja, Pak. Gitu. Jadi parfum yang diberikan, ini parfum itu wangi-wangian yang kita pakai di mana-mana para jamaah sekalian. Yang penting kita tidak meyakini. Kemudian juga biskuit atau makanan ringan yang diberikan, itu makanan dari Allah. Kalau memang itu halal kita nikmati, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tidak meyakini makanan parfum yang kita pakai itu sebagai wujud benteng kita dari bala dan bencana. Karena yang jadi masalah kalau kita meyakini benteng ataupun pagar-pagar yang kita buat tadi Pak, dari bentuk tadi makanan biskuit atau kemudian apa namanya parfum-parfum, biasanya ada Pak seperti itu Pak. Ya. Apalagi praktek-praktek di lapangan ini lebih banyak lagi Pak. Ya, biasanya anak-anak muda itu Pak. Wah, itu kalau sampai ada istilah Pak, kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Wah itu pakai pelet Pak. Ya, ada parfum-parfum tertentu untuk memikat lawan jenis. Nah ini ada Pak. Nah inilah masuk dalam kategori bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya para jamaah sekalian, apa yang saya sampaikan Pak, ini ada praktek-praktek di tengah-tengah kita. Praktek tengah-tengah kita ini ada. Apalagi Pak kayak saya ini, saya sering ruqyah orang itu banyak sekali Pak kasusnya, bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Ya, mulai jimat lah, amalan lah. Ya. Kadang kan orang gini Pak, mohon maaf, orang awam itu tidak bisa membedakan Pak. Loh Ustaz, ini kita itu tidak punya jimat apa-apa. Kita hanya amalan saja. Loh iya, tanpa disadari amalan itulah Pak. Sejatinya itu yang, ya mohon maaf, terkadang nyeleneh, nyimpang, itulah yang bisa menjadi pintu masuk syaitan. Makanya saya pernah nyampaikan dalam kajian Tazkiyatun Nufus itu Pak, Iblis itu para jamaah sekalian, itu lebih suka terhadap pelaku kemaksiatan daripada pelaku bid'ah. Maaf, iblis itu lebih suka terhadap pelaku bid'ah Pak daripada pelaku kemaksiatan. Karena kalau orang melakukan kemaksiatan, taubat sama Allah, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pelaku bid'ah, ya Pak ya, pelaku-pelaku yang suka mengerjakan amalan nggak ada contohnya, apalagi ditambah-tambahi Pak, baca ayat kursi 1000 kali, ya, baca apa, Yasin 99 kali. Ya ini kan tidak ada contoh semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah lebih disukai oleh iblis untuk apa? Syaitan untuk apa Pak? Menggoda untuk terus mengerjakan amal-amal hal semacam ini. Maka para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mampu Pak memfilter ini amalan-amalan yang kita kerjakan ini. Waspada Pak, waspada. Makanya Pak, fungsi kita ngaji tauhid ini ya untuk itu Pak. Ya. Makanya kalau kita lihat orang-orang ngaji tauhid itu Pak, itu males mereka, takut, khawatir gitu ya. Tapi kalau diajak ngaji masalah apa yang suka ketawa-ketawa itu nomor 1 Pak gitu. Nah, ini pentingnya Pak kita ngaji tauhid. Tauhid ini Pak yang kita bawa sampai nanti kita mati di depan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimat tauhid yang kita ingin ucapkan apa Pak akhir hidup kita? La ilaha illallah. Nabi mengatakan apa? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dakhalal jannah, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, ibro yang bisa kita ambil Pak yang nomor 2, jelas larangan berobat atau menyembuhkan diri dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, ayo Nabi itu
sudah memberikan gambaran kepada kita semua. Segala sesuatu penyakit itu Pak ada obatnya. Tapi obat yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau pakai medis Pak, ya monggo. Mau pakai tibun nabawi juga monggo, silakan. Walaupun Pak kalau kita mau teliti secara lebih dalam, sebetulnya antara tibun nabawi dan medis ini Pak ini saling berbarengan sebetulnya. Ilmu-ilmu medis ini Pak itu kebanyakan juga dari ilmu dari tibun nabawi sebetulnya, pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau apalah istilahnya kalau ada orang mengatakan apa Pak? Jurus sehat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan itu. Itu ada Pak biasa membahasakan itu. Tapi saya lebih senang menggunakan tibun nabawi, pengobatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Kalau orang sakit Pak datang ke medis, pakai tibun nabawi. Tibun nabawi biasa pakai bekam gitu Pak ya, atau al-fasdu ya. Atau mungkin ramuan-ramuan yang memang itu bahannya halal, konsumsinya juga halal para jamaah sekalian, gitu ya. Atau di medis Pak, medis memang misalkan ada menggunakan ya obat bius segala macam itu dibenarkan dalam Islam gitu ya. Memang kondisi darurat Pak. Untuk medis itu dibolehkan gitu ya. Nah, maka pakai cara-cara yang memang dihalalkan. Karena memang Pak terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada salah orang sahabat kemudian sakit Pak. Sakit terus sama kasusnya semacam ini. Dia memakai seperti apa namanya? Azimat gitu Pak ya. Ditempelkan dalam bajunya dan di dalam dadanya Pak ini dikasih tulisan lafaz tertentu gitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar gitu. Ditanya, "Untuk apa engkau menggunakan itu?" Dikatakan, "Ini untuk menyembuhkan penyakit saya ya Rasulullah." Kemudian apa kata Rasulullah? "Huwa amali min syaiton." Itu adalah amalannya syaiton kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini syarat dari Nabi. Kalau orang sakit datang kepada ahlinya, medis kah ya atau kemudian ya tipu-tipu nabawi Pak. Ini memang dibenarkan dalam Islam gitu ya. Apalagi Pak alhamdulillah sekarang di era yang sudah semakin maju ini Pak, banyak sekali pengobatan-pengobatan yang memang itu dihalalkan, dibenarkan dalam Islam. Jangan lagi Pak orang sakit seperti orang jahiliyah dulu, bawa ke dukun, ya Pak ya, mandi kembang 7 rupa, ya, potong ayam, ya. Dan berbagai macam amalan-amalan yang nyeleneh para jamaah sekalian. Ini mohon maaf. Ini kita Pak bukannya sembuh tambah bangkrut Pak. Ini fakta terjadi ya Ki. Banyak orang Pak itu sakit datang ke dukun pakai alternatif yang haram. Sama dukunnya nyeleneh lagi. Cari ayam yang kepalanya hitam. Nah, ambil telurnya terus makan. Wah ini banyak sekali Pak nyeleneh semacam ini. Maka ini para jamaah sekalian adalah ikhtiar-ikhtiar yang diharamkan dalam Islam. Monggo Pak banyak alternatif yang bisa kita pilih. Kemudian yang ketiga, ibrah yang bisa kita ambil para jamaah sekalian, nah ini Pak, kita mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang bodoh. Mohon maaf Pak, kalau kita melihat, menyaksikan ada saudara kita, ya Pak ya, ada tetangga kita, kerabat kita, yang mohon maaf mereka awam Pak dalam hal-hal semacam ini, ya meyakini hal-hal tadi Pak, apa? Jimat lah, syirik lah, berbagai macam bentuk Pak yang mereka yakini mampu menolak bala, kita dakwai mereka. Kita jangan diam saja Pak. Kita ini punya kewajiban untuk apa? Satu mengingkari Pak, yang kedua mengeluarkan mereka dari masa jahiliyah juhala ini Pak. Kasihan Pak, kalau kita membiarkan mereka terus dalam kebodohan, terus dia mati Pak, dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini kita juga jadi dosa Pak. Saya pernah membahasakan apa Pak, nanti kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala oleh fulan tadi. Itu ya Allah. Dia dulu tahu saya dulu berbuat kesyirikan, dia dulu tahu saya memakai jimat dan sejenisnya yang saya meyakini bahwa itu mampu menolak bala, tapi saya tidak didakwai, saya tidak diluruskan, saya tidak diberitahu. Itu kita nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayo Pak, kalau lihat lingkungan kita, ayo. Termasuk saya nih Pak, saya sekarang memberikan kajian semacam ini, mengajak panjenengan semua para jamaah sekalian. Ayo murnikan agama ini dengan tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid Pak, tauhid. Kita boleh Pak ngaji muamalah, ngaji masalah ekonomi, ngaji masalah tazkiyatun nufus, tapi kita tidak boleh asas pondasi agama kita masalah tauhid Pak. Orang muamalahnya bagus, ekonominya bagus Pak, tapi kalau nggak bertauhid sama Allah itu sia-sia. Loh ini fakta Pak. Ada orang Pak, oh ekonominya mapan sekali Pak, luar biasa. Ini mohon maaf ini terjadi di saudara saya loh Pak. Ini terjadi sendiri. Ekonominya bagus Pak. Sudah bagus amalannya Pak, dia menyantuni anak yatim setiap bulannya, punya yayasan. Tapi ketika ada musibah Pak, sakit, datangnya kemana ya Ki? Ke dukun Pak, salah juga jalannya. Orang cerdas Pak, ekonominya ada gitu. Tapi apa sebabnya tadi Pak? Itu tadi,
Karena bodoh, Pak, awam. Karena dia punya uang, punya berbagai macam, Pak, ya bisa berobat ke luar negeri, Pak. Tapi karena keawaman, Pak, datang ke dukun, Pak, minta tolong sama orang, orangnya ngarahkan dukun, Pak. Gagal lagi, Pak, akhirnya. Salah pula. Ini banyak terjadi di tengah-tengah kita para jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo, Pak, kita evaluasi diri kita, masalah tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat semua nikmat yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala ini adalah buah keikhlasan kita. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Buah karena ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Pak, tegas dalam mengingkari orang yang berbuat syirik agar ia berlepas darinya. Mohon maaf, Pak, saya ini dikenal, Pak, di keluarga itu orang yang keras dalam masalah kesyirikan, memerangi kesyirikan. Saya tidak pernah pilih-pilih, Pak, siapapun dia. Kalau kemudian dia harus berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, saya orang pertama yang akan memusuhinya. Ini terjadi, Pak. Saya punya istri, itu keluarganya juga dengan latar belakang berbagai macam kebudayaan, Pak, campuran gitu ya. Tentu banyak, Pak, masukan-masukan, masih perilaku-perilaku lama itu masih terbawa, Pak. Menikah dengan saya juga sama, Pak, masih kadang terbawa awal-awal nikah itu. Saya berjuang, Pak, mati-matian minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan istri saya ini, Pak, dari masa jahiliyah ini, Pak. Kenapa? Saya punya kewajiban, Pak. Seorang laki-laki itu apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Punya kewajiban menjaga istri dan anaknya dari api neraka, Pak. Saya bilang, setelah saya mengucapkan kalimat akad saya terima, itu tanggung jawab secara keseluruhan itu pada diri saya. Kemudian kalau kamu masih mengikuti perilaku-perilaku keluargamu dengan mengerjakan perilaku-perilaku kesyirikan, saya tanggung jawab dunia akhirat. Saya bilang itu. Intinya, Pak, masalah kesyirikan tidak ada toleransi, Pak. Kita harus berani mengatakan yang syirik itu syirik, yang tauhid itu tauhid. Dan memang tidak akan pernah ketemu antara syirik dan ketauhidan ini sampai akhir kiamat, Pak. Itu tidak akan pernah ketemu. Mereka pasti bertentangan. Antara sunnah dan bid'ah itu pasti akan bertentangan, Pak. Ya kita memang mengkaji tauhid, ya ini, Pak. Itu. Kita tidak bisa jauh, lawannya tauhid itu ya syirik. Kan seperti itu. Lawannya sunnah ya bid'ah. Gitu. Maka kita dalam pelajaran ini, Pak, yang terakhir ini, kita diperintahkan oleh Nabi, tegas dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Sampai apa, Pak? Dalam Al-Quran apa? Allah mengatakan itu, Pak. Sekalipun, Pak, ini mohon maaf, sekalipun dia orang tua kita, ngajak dalam kesyirikan, jangan patuhi. Nabi SAW mengatakan apa? La ta'atan li makhlukin fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau apa, Pak? Harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, Pak, ayat yang ke-15. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilm fala tuti'huma. Dan kalau keduanya, orang tuamu itu mengajak dalam bentuk kesyirikan yang kamu tidak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma. Jangan pernah kalian mentaatinya. Walaupun, Pak, kita tetap harus memperlakukannya dengan cara yang baik, hal yang ma'ruf, Pak. Tetap kita hormati orang tua. Tapi kalau ngajak, Pak, masalah kesyirikan, berbuat syirik sama Allah, tidak ada ketaatan. Haram mutlak. Jangan tawar-tawar lagi, Pak. Oh ya, ini kan orang tua saya, kita menghormati. Iya, kita menghormati. Kita tetap perilakukan dia dengan baik, Pak, dengan hal ma'ruf. Ya. Lanjutan ayatnya, Pak. Dikatakan di situ, wasobihuma fid dunya ma'rufan. Tetapi tetap perilakukan mereka dengan perilaku yang baik, ya, dengan cara yang baik. Tapi kalau mereka ngajak kesyirikan jangan, Pak. Siapapun, Pak, apalagi, Pak, panjenengan, mohon maaf, ini saya hanya mengajak panjenengan semua. Yang laki-laki, Pak, kita ini punya tanggung jawab pada keluarga kita, istri dan anak-anak kita, Pak. Tegas, Pak. Saya bilang ini seperti ini, Pak, bukan karena saya jahat, tapi wujud kasih sayang saya kepada dirimu. Saya bilang itu sama istri saya, Pak. Tidak ada, Pak, toleransi masalah kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang haram itu haram, yang jelas itu juga jelas, Pak. Halal itu halal gitu. Nanti di tengah-tengahnya ada syubhat, Pak. Ini lebih ekstrim lagi, Pak. Kalau kita tidak bisa bedakan, kita masuklah dalam bentuk-bentuk keharaman pada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu, Pak, yang bisa kita kaji. Monggo saya kasih kesempatan
Kalau mau ada yang didiskusikan atau ditanyakan Pak, sebelum nanti kita tutup. Ya. Iya karena berdua. Iya. Pertolongan. Tauhid. Ya, ini masukan dan tambahan yang bagus Pak untuk kita semua. Kita Pak sehari itu, saya belum masuk ke seharian Pak ya. Kita dari kandungan ibu kita saja Pak. Nggak usah jauh-jauh masalah sholat dulu. Kita itu Pak sudah diikrarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kandungan usia kita berapa Pak? 4 bulan 120 hari. Wa ittakhadha rabbuka min bani adam zuhurihim dzurriyyatahum alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Tauhid loh Pak, ini tauhid loh. Sampai Nabi SAW menekankan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidani ayu nasrani ayu majisani, bahwa setiap orang atau bayi yang baru lahir itu fitrah, suci, tidak pakai terkecuali loh Pak. Loh Ustaz, kok itu bisa jadi Nasrani, bisa jadi non muslim, bisa jadi majusi, Yahudi dan sebagainya? Tunggu dulu, lanjutannya apa? Fa'abawahu yuhawidani ayu nasrani ayu majisani. Tapi urusan bayi itu tumbuh berkembang, jadi dia Yahudi, Nasrani, Majusi, itu urusan kedua orang tuanya. Tapi semua bayi yang baru lahir tanpa terkecuali fitrah, artinya suci, Islam, tauhid lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Beranjak lagi para jamaah sekalian, dalam keseharian kita salat 5 waktu sebagaimana tadi ayat yang disampaikan oleh tua kita Pak Muklisin. Kita sebanyak 17 kali meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta dan kami mohon pertolongan. Ini tauhid Pak. Kenapa Al-Fatihah ini para jamaah sekalian dijadikan rukun sholat? Menjadi sahnya sholat seseorang itu manakala seseorang mengerjakan sholat membaca suratul Fatihah. Kenapa Allah mengatakan Nabi SAW ya, la sholata liman lam yaqrabu bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Maknanya Pak, sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu meminta perlindungan pada Allah berupa bentuk dari perbuatan keji dan mungkar, itu hanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid Pak. Makanya saya heran ketika ada orang Pak sebanyak 17 kali minta sehari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami minta dan kami mohon pertolongan. Tapi tidak sinkron dengan implementasi praktek di lapangan. Masih suka datang ke dukun minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak nanti dia hafal betul Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Tapi bagaimana salah seseorang Pak sudah membaca itu, hafal tentang ayat itu, apalagi Al-Fatihah yang dibaca dalam sholatnya sebanyak 17 kali dalam sholatnya, tapi perilaku-perilaku di lapangan Pak masih minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa saya tambahkan pada jamaah sekalian, ayo kita fahami tentang Al-Fatihah ini Pak, tentang sholat kita ini. Sholat ini Pak, saya sering bahasakan, walaupun kita bermaksiat Pak, sholat. Saya mabuk Ustaz, sholat. Saya berzina Ustaz, sholat. Saya maksiat ini dan itu, sholat. Karena sholat itulah para jamaah sekalian nanti yang bisa menjaga perbuatan keji dan mungkar.
Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, Pak, sebanyak 17 kali dalam sholat itu kita meminta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Pak, manusia ini kata Nabi, hati mudah dibolak-balikkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hari Ahad kemarin Pak saya sampaikan apa? Hati manusia ini Pak dipenuhi dengan berbagai macam penyakit, racun, sampah. Maka Nabi mengajarkan, ya mukalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya musyarifal qulub, syarif qulubana ala taatik. Wahai zat yang menggerakkan hati, gerakkan hatiku untuk terus taat melakukan ketaatan kepadamu. Hati manusia Pak kita tidak pernah tahu. Karena kita minta pada Allah Subhanahu wa taala itu Pak sebanyak 17 kali itu memberikan taufik hidayah kepada kita semua agar kita dituntun Pak. Makanya kenapa sih Pak ayat lanjutannya Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjutannya apa Pak ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita minta sama Allah, ya Allah, aku hanya pada meminta dan pertolongan. Setelah itu apa? Kita minta apa sama Allah? Ditunjukkan jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, Pak. Kita tidak mungkin, Pak, bisa menggapai siratal mustaqim kalau nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo Pak, kita berbagi tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala, hiduplah bersama Allah Subhanahu wa taala, dekatlah bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang Pak kaya hidupnya, banyak hartanya Pak, tapi hidupnya tidak bisa bahagia karena dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebalikannya, justru ada orang Pak hidup sederhana apa adanya, tapi dia dekat dengan Allah, melibatkan Allah dalam setiap aktivitasnya, dia merasa bahagia dunia dan akhirat. Karena semua Pak dia gantungkan mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomahkan di atas iman dan Islam, istiqomahkan terus melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala semoga hidup kita diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.